Udah siap nonton Segaris? Yuk ambil teh dan fiber creammu, kita nonton bareng. It's the same for all the people in the world. A million different ways to be heard. All the more reason to be sad. When hard words turn to good. Sekarang aku ada di Eropanya Indonesia. Ini tempat namanya Alahan Panjang di Padang dan ini dingin banget meskipun ada matahari, tapi suhunya ini kurang lebih 10-15 derajat. Dan di sini aku mau healing karena ini jauh dari Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk metropolitan, ya kan. Hari ini aku akan explore Eropanya Indonesia. Dan cowok di sini tuh katanya perkasa-perkasa. Kita akan ketemu sama warlock, sama cowok-cowok lokal di sini. Sekalian aku mau tanya spot-spot yang tersembunyi di sini tuh ada di mana, yang cakep-cakep. Yuk. If we could see through a million. Alahan Panjang jadi daerah terdingin di Sumatera Barat. Jaraknya sekitar 65 km dari kota Padang dan berada di ketinggian 1.400 sampai 1.600 meter di atas permukaan air laut. Tempat ini biasa disebut Nagari Dingin Tanpa Salju. Ini tuh kabarnya terkenal dengan pria-pria perkasa. Aku mau tahu gimana caranya jadi pria perkasa di tengah suhu yang dingin kayak gini. Pak, selamat pagi, assalamualaikum. Pak, di sini tuh katanya ada rumor katanya banyak pria perkasa. Caranya gimana Pak biar perkasa di suhu dingin ini Pak? Gampang caranya. Gimana? Sarung. Hah? Pakai sarung. Pakai sarung. Iya. Perkasa itu berman kain sarung. Sarung. Oh, oh alah, tetot. ternyata. Jadi perkasa itu preman, Berman kain sarung. kain sarung. Oke. Ini ngopi, memang. ngopi. Ya, makasih. Jadi memang Udah, tradisi di sini preman-preman tuh pakai sarung gitu. Emang dingin di sini kalau pakai sarung. Oh, Kita pakai sarung udah Enak tradisi. ya? Iya sih. Ini kayak bapak-bapak ini Iya. ya. Pinjam satu boleh? Boleh. Aku jadi perkasa nih. Perkasa kayak kamu. Ya. Oh iya loh, sarung di sini lebih tebal kayaknya ya, anget di sini. Oh iya loh. Iya loh, menghalau angin dia. Sarung windbreaker. Itu apa itu mas? Ini biar kopi jadi lebih creamy. Mau nih? Boleh. Tuh. Saya coba ya. Apa mau? Udah. Nih, saya tuang-tuangin aja Pak. Saya masih punya banyak nih. Biasa di sini dingin-dinginnya tuh ada bulan-bulannya nggak Pak? Oh di sini mah udah tiap hari aja dingin. Iya loh, di sini tuh nggak kayak gunung-gunung biasa. Bahkan aku merasa kemarin kan udah ke Kartens ya di Papua, ini kayak lebih dingin dari Kartens. Ini dingin sekali. Oh bisa ya di sini ya Pak ya? Aku cek di Google tuh suhunya bisa sampai 10, kadang 9. Bapak kalau suhunya sedingin itu pakai sarung aja? Tetap pakai sarung. Ya Sarung lah. bapak tinggal di sini sih ya gimana ya? Jadi tradisi. udah biasa ya. Udah biasa. Jaket di sini mah nggak ada. Katanya dulu di sini ada bunga-bunga esnya kalau pagi. Saking dinginnya. Iya dulu ya. Oh iya? Iya. Wow, ini Eropanya Indonesia guys. Pagi-pagi ada bunga esnya, saking dinginnya. Sekarang udah enggak ya? Udah jarang sih ditemukan karena mungkin ada pemanasan juga pengaruh. Oh iya Pemanasan. perubahan iklim ya. Iya. Di sini emang suhunya dingin sekali dan nanti kita akan jalan-jalan lagi muterin Alahan Panjang ini. Sepanjang mata memandang itu kayak di Swiss lagi spring summer gitu lah, bener-bener bagus dan tenang banget dan ada rumah-rumah villa di tepi danau ini bikin suasana jadi makin Eropa dan pohon-pohonnya juga mirip kayak di Eropa. Di sini yang terkenal ada apa Pak? Nah di sini juga ada tuh Danau Kembar sama Bukit Cambai namanya. Bukit Cambai sama Danau Kembar. Ya. Itu apa yang unik di sana Pak? Wah, pemandangannya lah. Oh iya. Oke Pak, Bapak anterin saya ke sana mau nggak Pak? Boleh ya Pak ya? Habisin kopinya dulu, ntar kita ke Danau Kembar sama Bukit Cambai. Udah lapar ya? Makanya tambahin fiber cream biar kenyang lebih lama. Lanjut yuk. 'Cause
'cause with you I feel no fear. And when you hold me, all my wounds are healed. When I'm with you. Nah, ini namanya Bukit Cambai namanya. Jadi Ini kalau Bukit kita- Cambai. Nah, Oh, ini Bukit Cambai. kalau kita naik kelihatan tiga danau. Yang depan kita itu Wah, bagus Gunung Talang. Oh, itu Gunung Nah, Talang. itu kelihatan kota Solo semua. Ini luar biasa loh, ini bener-bener rasanya kayak di Eropa lagi summer-summer gitu, dan ini dingin banget di sini. Aduh. Berkat saya jadi pria perkasa, saya bisa menghadapi suhu dingin ini. Sini Pak, Bapak nutupin gunungnya Pak. Pak, ini kalau di sini rata-rata apa? Kalau di puncak gitu-gitu kan ada perkebunan teh apa-apa. Di sini ada juga nggak Pak? Oh, di sini juga ada perkebunan teh. Kira-kira Mana? berapa kilo lagi? Kira-kira 5 kilo lagi. Oh, berarti Kita dekat arah dong? Ke Solok dekat ya. Oke, kita mau ngeteh ya Pak ya? Ya, boleh. Kita ngeteh dulu. Traktir ya? Nah, Ya, boleh. traktir. Makasih Pak. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. Nah, ini kita kan di perkebunan teh yang sebesar ini. Kalian pernah terpikir nggak, kenapa teh di Indonesia, meskipun kalian lebih sering melihat perkebunan teh daripada perkebunan kopi, kenapa Indonesia lebih terkenal kopinya daripada tehnya? Kenapa teh di Indonesia nggak mendunia? Nah, ini aku dapat informasi kalau ternyata meskipun perkebunan teh di Indonesia itu ada banyak banget, hampir di semua pulau mungkin daerah tingginya itu ada perkebunan teh. Namun bibit yang dipakai itu satu sumber gitu dari gambung di Jawa Barat. Makanya teh di Indonesia itu katanya belum memiliki ciri khas yang kuat. Nah, tapi di Indonesia ada juga sih yang punya ciri khas yang kuat. Satu adalah teh Mbah Butong, itu di Simalungun, rasanya spicy. Sama ada lagi green tea dari daerah Bangka, itu yang punya ciri khas. Tapi yang lainnya bisa dikatakan itu masih dalam tahap pengenalan dan pencarian ciri khas dari sisi geografisnya. Nah, Pak Deddy ini udah menyiapkan teh yang udah jadi, disiapkan dari perkebunan teh ini. Coba tadi mana tehnya? di TV. Ya, makasih loh Pak. Bener-bener saya di Alahan Panjang ini merasa diterima sekali sama Bapak dan bahkan ditemenin syuting. Saya pakai sarung. Makasih Pak. Waduh, cincinnya nyetrum gak nih Pak dipegang Pak enggak? Oke, matur suwun. Terima kasih Pak. Terima kasih, ada bahasa Ya. Padangnya nggak sih Pak? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Coba ini ya, teh Alahan Panjang. Enak loh. Ada bau melatinya ya. Iya. Apa ini teh melati? Enak banget. Mungkin karena faktor ini juga ya, udah minum teh di tempat yang dingin dan juga sejuk, dan pemandangan di sekitar nih rasanya kayak di Eropa, makanya menambah aroma dan juga rasa dari tehnya. Wah, enak banget Pak. Nggak salah. Teh lokal buatan Indonesia itu cakep. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak. I need to tell you, you were my best friend to the end. I hope I'll be happy without you. But right now I don't know what to do. It's hard to get over. You chose someone else, my best friend. Sekarang aku ada di Gili Iyang. Setelah tadi kalian puas kan lihat Eropanya Indonesia di Alahan Panjang. Ini Gili Iyang ini, oke, adalah tempat dengan kadar oksigen kedua tertinggi di dunia setelah di Yordania. Dan ini letaknya itu dekat sama Jakarta. Ini di Madura, bayangin. Jakarta yang polusinya lagi segitunya, gak jauh dari situ, sekitar kurang lebih 1000 kilo lah ya, ada pulau dengan kadar oksigen tertinggi nomor 2 dunia, dan itu ada di Indonesia. Bayangkan, bangga nggak? Di sini rasanya udaranya sangat fresh, oke, luar biasa freshnya, dan ini emang stress relieving banget. Beberapa orang datang ke sini juga bisa buat terapi kalau dia punya asma dan lain-lain. Dan ini tempat itu memang bukan cuma sekedar rumor, karena sudah dibuktikan sendiri oleh penelitian dari LAPAN ya, lembaga penelitian, dan memang benar
kadar oksigennya itu lebih tinggi 3,4 sampai 4,8% dari batas normalnya. Keren nggak? Aku mau explore lebih lanjut pulau ini, ngerasain gimana sih rasanya tinggal di tempat yang oksigennya ini setinggi ini. Paling cocok sekarang ngopi dulu, ngomong pemandangannya cantik. Stare into the sun, moments holding on, and we hold our breath. Untuk ke pulau ini, kita harus naik kapal dari Sumenep kurang lebih 1 jam. Awalnya, aku nggak percaya di Madura ada wisata kesehatan. Tapi sekarang, aku setuju kalau Pulau Iyang ini bener-bener sehat. Bernafas itu rasanya enteng banget. Puas-puasin deh menghirup udara bersih di sini. So young, I will try. Ini tempat emang terlihat seperti gimana ya, kering dan gimana, tapi ini tuh udaranya enak banget dan ini tuh sejuk meskipun matahari terik seperti ini ya. Dan yang bisa di highlight adalah level karbon dioksida di sini itu cuma 265, jadi jauh banget dari polusi, dan tingkat kebisingan di sini juga cuma 36,5 dB. Itu data yang aku ambil ya. Jadi menunjukkan bahwa tempat ini tuh sangat nyaman dan layak untuk ditinggali oleh manusia. Dan di sini juga karena kendaraan nggak banyak ya. Tadi aku lihat ada satu motor udah 5 tahun, kilometernya baru 5.000. Jadi rata-rata satu hari mereka cuma jalan 2 kilo. Dan itu motor dipakai harian, bukan motor disimpan ya. Berarti emang minim kendaraan. Yuk kita cari pusat oksigennya. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have. Oke nih. Sekarang kita di tempat namanya Gua Celeng atau Gua Mahakarya, itu nama Indonesianya. Jadi konon katanya dulu ini tempat persembunyian orang Buddha dan di depannya itu dijaga oleh babi hutan, jadi disebut celeng. Nah, gua ini menariknya adalah di dalam sini adalah tempat penyimpanan oksigen di siang hari. Jadi aku pengen lihat, ngerasain langsung apa sih bedanya gua yang biasa sama gua yang memiliki oksigen yang tinggi. Dan juga di dalamnya ini ada stalaktit, stalagmit. Kita bisa explore keindahannya juga. Yuk, masuk ya. We're running out of light. Time is changing day to night. Lines are fading out, and we're dancing in the. Ini gua yang unik banget. Pertama ya, yang impresi pertama yang aku lihat, guanya itu sangat megah. Ibarat rumah plafonnya itu tinggi. Dan kalau gua biasanya kita masuk kita agak sesek ya. Ini kebalikannya, justru di sini tuh seger banget, dan ini gua ada sirkulasinya karena ini banyak lubang-lubang seperti ini. Dan dilihat itu sangat cantik banget. Dan ini tuh gimana ya? Aku mendeskripsikannya ya. Kita nafas deh. Rasanya kayak udara di gunung gitu loh. Padahal ini di dalam gua. Makanya banyak orang yang siang-siang ini dia datang ke sini, terutama untuk mereka yang punya sakit asma, itu di sini merupakan terapi gitu karena oksigennya tinggi. Ini yang aku suka dari gua ini sebenarnya. Dan stalagmit, stalaktitnya juga masih banyak yang aktif, dan ini secara natural dilihat memang cantik banget. Dan di Gili Iyang sendiri itu banyak gua-gua kecil gitu, tapi sekarang yang paling populer ini Gua Celeng ini. Dan ini masuk ke sana 150 meter, dan di sana juga masih ada kurang lebih 30 sampai 40 meter lagi. Keren. I'm out of control. Oh, my body and my soul don't wanna be whole. Orang-orang di sini itu panjang umur sekali. 5 generasi masih sehat dan masih hidup semua. Itu umurnya 118. Anak pertama itu? Anak pertama. Umurnya berapa, Ibu? 105. 105 umurnya. Nenek, berarti ibunya yang berumur 118 tahun ini masih bekerja sampai terakhir tahun lalu. Beliau ini membuat anyaman bambu, dan baru 1 tahun ini tidak bekerja. Counting days I made Senang it. banget hari ini bisa explore Gili Iyang dan juga Alahan Panjang, 2 tempat di Indonesia mungkin aku bisa bilang tersehat kali ya. Karena terbukti ini di Gili Iyang pun kita bisa lihat orang yang masih sehat, umur 118 tahun, masih bisa jalan, pendengaran baik, penglihatan baik. Dan kalau aku tanya dari masyarakat sekitar dan dari hasil penelitian juga, memang
kualitas oksigen di sini lebih tinggi daripada di tempat-tempat lain, bahkan tertinggi kedua di dunia. Dan di sini memang tidak polusi sama sekali, kehidupan orangnya stress free, dan terbukti dengan pola hidup seperti itu kita bisa hidup lebih panjang dan lebih sehat. Oke? Jadi sampai sini aja kurang lebih eksplorasi aku di Ekspedisi Segaris episode kali ini. Coba kalian kasih tahu ke aku, ini kan sudah banyak episode tayang ya. Episode mana sih yang favorit buat kalian dan kenapa? Silahkan kalian komentar, oke? Dan semoga dari video ini kalian juga bisa dapet pedoman bahwa kalau mau panjang umur, pola hidup seperti inilah yang harus kalian dapatkan. Dan juga pasti di episode ini menunjukkan keragaman Indonesia. Di Indonesia ternyata ada loh tempat-tempat yang seindah ini. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kalian juga terhibur. Silahkan like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa videonya bermanfaat. I'll see you guys in another video. And as always, stay strong and awesome. Bye! 'Cause I will find the way on my own. 'Cause I am out of control. My body and my soul don't wanna be whole. I don't wanna be for you. I'm just unknown, and you're not that someone who will find. Ayo jelajahi juga keindahan daerahmu bersama Fiber Cream yang praktis.